Ya, selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-77 kali ini. Apa kabar buat semua para pendengar podcast Super Soccer yang sedang bersantai-santai sambil mendengarkan kami di sini. Asik. Ada gue Doni kali ini bakal menemani kalian dan bersama biasa dua teman gue ada Evans dan Fatru nih. Apa kabar Evans dan Fatru? Halo. Nah, Baik. kita kali ini apa ya? Bakal kita sebelum di dua episode sebelumnya udah pernah ngebahas tentang kedatangan si Ronaldo nih ya. Karena ya, yang kedatangannya cukup menggemparkan dan di game week berapa kemarin? 4 berarti ya? Di game week keempat kemarin dia akhirnya kayak memberikan apa ya? Awalan yang manis lah untuk debut keduanya di MU nih. Tapi sebelum kita bahas ke situ mungkin kita bahas ini dulu kali ya. Hasil dari game week 4 di Premier League. Ya sebelum kita bahas MU kita bahas yang ini dulu lah, yang tim-tim lain dulu. Di hari Sabtu kemarin tuh ada dibuka dengan pertandingan Crystal Palace lawan Tottenham di mana semua manajer FPL kegocek sama Kegocek. kartu merah Japet Tanganga. Langsung kebantai 3-0 Tottenham. Padahal udah tren positif tuh kan. Tuh gue juga kegocek sih. Kegocek adalah pilihan kata yang tepat. Nah, bener-bener kegocek kan. Siapa yang nyangka Crystal Palace nih belum menang nih. Tiba-tiba menang 3-0 kan. Ya maksudnya seandainya pun kalah mungkin tipis lah. Satu kayak. Ini kan berkurang jadi poin Iya, gue iya, nih. Aduh. Lagi masang backnya Spurs. Nah, pede banget dong Crystal Palace mau kemana sih nyerangnya maksudnya kan. Tiba-tiba begitu langsung pada bener-bener Padahal tergocek. 12 pertandingan sebelumnya nggak pernah menang Palace lawan Spurs. Nah iya, benar-benar emang menang angin dia. Karena sedikit panas lagi di pertandingan saat itu. Padahal mulainya, emang panas sih kalau di sana ya. 6:30 malam di sini tuh berarti di sana siang kan ya? Siang. Yang 12 kan. Iya. 12. Wah iya bener. Hari bolong. Lagi. Tapi memang pertandingan Liga Inggris kan begitu. Iya iya. Berarti tapi jam 12 tuh panas. Makanya sebenarnya nggak masuk akal justru di Indonesia coy. Iya. Main jam 3 sore. Ya walaupun masuk akal juga kalau ngeliat cuacanya Iya, kayak iya. tropis ya. Gitu, kita Main jam 12 sih kalau kita paling pagi kan jam 3 sore biasanya. Iya jam 3 jam 4 tuh. 3 terus lanjut biasa jam setelah maghrib. Habis maghrib Iya, ya, habis gitu. maghrib jam 6 Sampai setengah malam. 7 Enggak, biasa biasanya itu. jam-jam segitu tuh kalau di Eropa Liga Champion. Mm-mm. Makanya Champions League night. Lalu malam. Makanya di kita Beda. jadinya dini hari di kita. Kalau di sana pun kalau dini hari biasanya untuk pertandingan yang biasanya big match yang benar-benar biar semua orang nonton tentunya tinggi segala macam. Soalnya pasti kan di Eropanya juga mainnya malam kan. Jadi orang pada pulang kerja nonton gitu-gitu. Nah, Crystal Palace tadi menang 3-0. Ini kemenangan pertama Vieira ya bersama Crystal Palace ya nggak sih? Harusnya sih iya. Iya, karena lawannya Spurs kan. Nah. Kayaknya ada aroma-aroma wah nih. Iya betul. Aroma North Londonnya masih berasa. Vieira kan setelah pertandingan ngomong ya gue nggak tahu gimana rasanya kalah dari Spurs. Gitu. Iya. Anjay. Karena Oh selama iya. dikit boleh lah. Karena selama jadi pemain juga kalau nggak salah sih Iya. selalu menang dulu. Dan kayak lagi itu juga di zaman-zaman Vieira Tottenham belum segalak siapa sih dulu paling siapa ya? Nggak tahu gua. Pavlyuchenko Nggak masih juga. muda ya. Nggak tahu deh. Enggak lah zaman dia mah ya Robbie Keane, Robbie Keane, Jermaine Defoe bener. Edgar Davids juga Kipernya mungkin. masih Paul Robinson. Ya kayak Si gitu. musim. Oh iya benar. Ya. Tapi ya beda lah Arsenal lah zaman Vieira. Nah ngomong Arsenal nih. Akhirnya Arsenal mendapatkan 3 poin pertamanya. Poin Betul. pertamanya sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bener kan? Gue minggu lalu 3 bilang. poin pertama, gol pertama. Nah iya. Gol satu-satunya. Pertama dan baru satu-satunya. Gue kan minggu lalu juga dibilang Arsenal masa iya kalah juga nih di perebutan zona degradasi Tapi kan. kalau lu lihat highlightnya, gue nggak dapat ya lihat highlightnya gitu. Iya iya. Iya, gua nonton Kayak highlight. gua menangnya pun hoki, ya nggak apa-apa sih, yang penting Iya. menang. Iya iya. tapi kayak kalau lihat apalagi gol terciptanya gitu banget gitu, kemelut banget. Kayak Bukan yang bersih rapi gitu kan. tapi dari segi line up juga kayak Arsenal juga udah ini sih apa ya udah pemain-pemain terbaiknya udah mulai kembali. Aubameyang udah main, Odegaard udah main, jadi 3 depannya juga udah pemain inti lah nih. Terus pemain yang baru dibeli itu Takehiro Tomiyasu langsung main. Betul. Pokoknya di belakangnya sih harusnya udah tim inti nih ya. Kipernya juga Kipernya- kemarin Ramsdale. Iya. Dan kalau kiper terbaru. lu lihat di timeline gitu ya atau baca-baca berita, orang melihat
cukup positif walaupun menang tipis 1-0 dan golnya pun gol yang scrimmage gitu ya, maksudnya gol yang ribet lah. Tapi mereka tetap memandangnya positif dan bagi gua memang sebenarnya Arsenal punya potensi. Balik lagi seperti yang kita gua pernah bilang minggu lalu kalau nggak salah. Entah minggu lalu entah yang pas kita ngomongin di awal Arsenal itu ya. Iya. Bahwa squad mereka ini sebenarnya bukan kekurangan pemain bertalenta gitu. Lu lihat Emil Smith Rowe itu gue yakin bakal jadi pemain bintang. Saka pun sangat besar peluangnya untuk jadi pemain bintang gitu. Jadi sebenarnya agak aneh gitu ketika kemarin Arsenal kalah mulu, makanya itu kan lebih disorot lagi lah gitu. Nah kemarin kalau ngeliat auranya gitu ya dari medsos positif ya, mungkin aja ini bisa menjadi awal yang titik balik. Mungkin sih tidak. Gue masih meragukan kalau dia bisa langsung tancap gas. Ya. Paling ya pelan-pelan lah. Pelan-pelan gitu, tapi seenggaknya dan itu bagi gue lebih dibutuhkan oleh supporter Arsenal. Biar enggak rasa positifnya itu. Maksud gue mereka pun kan sebenarnya rata-rata masih percaya pada Arteta. Benar. Jadi bukannya situasi yang dimana tekanannya itu benar-benar negatif. Seenggaknya ini membuka pintu lah untuk bagaimana Arsenal ke depan. Dan gue juga cukup tertarik sih ngeliat bagaimana Arsenal bisa sejauh mana mereka bisa berkembang ya. Ya selain Arsenal kalau gue bilang sih semua tim sekarang lagi sangat menarik sih untuk ditonton. Gak tahu kenapa ya, gue kayak wah seru banget semua bener-bener apa ya, tim yang misalnya musim lalu atau 2 musim lalu kayak biasa aja untuk ditonton sekarang udah wah seru sih. Kayak tadi kita bahas Palace Tottenham, ya siapa yang nyangka sih Palace tiba-tiba menang 3-0 lawan Tottenham kayak gitulah. Maksudnya kejadian-kejadiannya banyak yang ya pokoknya nggak bisa dilewatin lah. Kayaknya musim ini bakal musim yang seru sih. Seru setuju benar. Terus tadi Arsenal 1-0 Norwich, terus ada Brentford kalah 0-1 melawan Brighton, dan Brighton ini secara enggak ya bisa dibilang enggak juga ya. Tiba-tiba dia ada di peringkat 5. Iya peringkat 5. Random juga sih kayak wah tiba-tiba ada Brighton nih di peringkat 5. Emang baru sementara pertandingan. Iya. Tapi 3 kemenangan dalam 4 laga bagus banget loh. Untuk sekelas Brighton ya. Ya untuk sekelas Brighton lah. Untuk sekelas Brighton dia udah setara ya enggak setara. Ya maksudnya walaupun lawan-lawannya juga sebenarnya ini sih. Ya dia belum ketemu lawan yang berat. Ya. Dia ketemunya Burnley, Watford sama Brentford. Iya sih. Kalahnya juga sama Everton kan. Ya. Belum ya masih diunggulkan fixtures-nya yang lumayan enak di awal-awal, jadi memanfaatkan peluang lah, memanfaatkan keadaan. Terus ada Leicester yang kalah 0-1 melawan Manchester City. Ini gini ya. Nah ini Leicester kayaknya gak bakal seperti musim lalu ya. Padahal dia udah ini nih memainkan beberapa pemain baru juga udah mulai dimainin. Ada si Jannik Vestergaard yang baru direkrut dari Southampton ya kalau gak salah kan? Di Southampton. Dia tuh gantiin siapa sih kalau gak salah tuh? Aduh, gue inget tuh cuma Wes Morgan sih. Siapa sih? Lupa gue sampai. Nih gue cari tuh. Bukan Johnny Evans dong. Siapa? Ya pokoknya Fofana ya? Iya Wesley Fofana ya. Fofana bukan back sayap tapi kalau nggak salah dia. Tapi intinya belakang Iya. lini belakangnya Leicester tuh agak bermasalah di awal musim ini kalau dibanding sebelumnya ya. Ya 2-3 musim sebelumnya. Terus di Soyuncu juga beberapa kali blunder. Ya lagi kurang Kastanye perform ya. juga nggak kayak musim lalu perform. Yang andalan, musim pertamanya langsung bagus sih gue. Yang dulu andalannya manajer FPL kan dulu. Dan Timothy Kastanye soalnya murah. Madison juga belum perform. Iya, belum kembali ke performa yang maksimal City ya. Kalau sih. Sedangkan dari segi Manchester City-nya ya udah jadi Manchester City aja. Prediksi lah. Iya. Prediksi lah menang lah. Minimalis aja dia 0-1 karena kayak dia tahu deh maksudnya mau golin banyak juga. Semua mata nggak memandang ke pertandingan itu saya. Gak di highlight. Lagi kan dia kemarin 2 pertandingan udah nyetak 10 gol. Nah, iya udah. Udah puas dong. Mainnya udah lebih santai. Lebih leha-leha. Ditabung lagi gitu gol-gol buat lainnya. nanti. Buat nanti kalau pertandingannya nggak bareng tim-tim yang gede. Dan justru kan sebenarnya tipikal City begini nih yang bikin kesel. Kan kita ngeliat City nggak kebatai udah biasa, menang tipis itu loh yang bikin kita anjir kenapa dia menang, gitu. Seri kayak. Iya gitu loh, kepleset kayak kagak menang dapat 3 poin. City begini yang bikin kesel justru. Iya nih berbahaya juga nih. Dan formasinya masih ya ala-ala Pep yang nggak dan tanda kutip nggak konsisten. Nggak apa-apa yang penting Walker main kemarin.
Tapi lini depannya gue lihat beberapa pertandingan terakhir ini terus Grealish, Torres, Gabriel Jesus. Nah itu gue juga menarik tuh Grealish tuh ya. Apa posisi Sterling udah mulai tergantikan ya? Nah iya benar. Itu sangat menarik loh. Grealish selalu starter. Seperti Inggrisan raya Sterling selalu masuk naik di babak kedua. Apa emang sengaja biar Grealish siapa Sterling lagi panas-panasnya pemain udah mulai pada capek kan. Ya nggak tahu lah. Ya tapi kalau gitu juga enak sih, makin canggih. Mungkin di backnya aja sih yang konsisten, Laporte. Setelah jadi orang Spanyol, Pep Guardiola selalu pasang Laporte dibanding setelah jadi orang Spanyol. Iya benar kan. Setelah pas bela Spanyol musim kemarin kan selalu John Stones. Mungkin Laporte lagi dipersiapin buat jadi backnya Spanyol masa depan. Iya. Guardiola kan ngomong kan, kayaknya abis ini ya. gue tim nasional nih. Dia udah mikirin ke sana, gue mainin terus nih. Biar pas gue ngelatih Spanyol enak nih backnya nih. Udah kenal kan gitu. Udah kenal, udah tahu cara mainnya, tinggal dipasang-pasangin ya sama siapa. Tapi kan kurang lebih kan perkiraannya nih Guardiola nggak perpanjang kontrak nih. Ini musim terakhir kemungkinan berarti. Cocok dong. Laporte umur 27 nih. Berarti nanti Piala Dunia matang-matang itu. Tapi kan musim depan tahun depan Piala Dunia masih dipegang Harry Kane. Habis Piala Dunia, kalau dia nggak juara, ada kemungkinan besar Guardiola masuk. Umur mateng bro, back tengah bisa buat 2 euro 2 Piala Dunia mah bisa. 2 euro 1 Piala Dunia bisa. Makanya Eric Garcia juga dilempar ke Barca supaya main terus. Kalau di City kan nggak mungkin main kemarin. Iya benar. Konspiratif banget juga. Makanya nih lu beli nih Barca nih. Visioner banget ya. Supaya nanti pas gua megang Spanyol 2 back ini udah jadi lah. Ya, antara merekanya visioner si Spanyol atau kita aja cocokologi. Iya cocok logis sih, gak apa-apa. Cocokologi sih. Lebih ke gak mungkin. Gak apa-apa yang penting Manchester City clean sheet dulu udah kalau FPL udah FPL. Nah itu dia. Back kirinya Cancelo, Benjamin Mendy lagi kasus. Nah, itu udah kesian juga. Nah ini dia, ada juga pertandingan yang tentunya menggocek semua pemain FPL adalah West Ham United melawan Southampton 0-0. Kemarin kita baru bahas tuh. Nah ya itu dia. Dan ya seperti yang kita tahu lah, yang kegocek adalah para pengguna Antonio. Nah, itu. Pengguna jasa Antonio sebagai kapten. Kalau gue syukur alhamdulillah. Gue kapten anjir -2. Enggak, kalau nggak kapten kan paling -1. -1, ya? Gue -1 sih. Dikali 2 anjir. Ya, maksud gue menit 90 plus 5 kartu merah. Enggak, kalau ngeblank nggak apa-apa dah, blank point dah paling masih ya 1 atau 2 kartu merah anjir. Karena kartu merahnya betul menit-menit akhir lagi kayaknya bisa nggak usah deh. Paling dia cuma 1 poinnya kan kalau ini. Kalau gue adanya si itu siapa? Suce sama Kufal. Wah beda. Aman. Gue juga Creswell. Suce Dapat gue bonus juga ada, tapi inilah. Tapi West Ham masih belum kalah. Belum. Itu dia yang penting. West Ham belum kalah, cetak golnya banyak masih 10. West Ham masih termasuk satu dari 1, 2, 3, 4, 5 lah sama Jadi Everton. masih kita kalau lihat peringkat 7 besar, paling meyakinkan menurut gue West Ham yang bakal bisa bertahan di atas. Belum kalah, golin juga banyak, udah 2 digit lah, udah 10 gol. Masih seperti yang gue bilang kita bahas minggu lalu, West Ham masih tetap satu tim yang patut untuk lu ikutin sepanjang musim bagi gue. Apa ya, underdog atau ya pokoknya wajib dipantau lah, Selain itu ada di pertandingan yang bareng ada 6 pertandingan itu, ada Watford melawan Wolverhampton Wanderers yang akhirnya Wolves meraih kemenangan pertama. Sama kayak Arsenal ya? Yoi. Tapi kalau Arsenal kan emang mutlak kalah. Kalau Wolves kan di 3 pertandingan terakhir kalahnya kalah-kalah. Iya masih bisa diperdebatkan. Iya, kalah-kalah. Pas lawan MU menurut gue ini hoki banget tuh. Bisa menang. Yang lawan Spurs juga begitu. Dan di pertandingan ini ada Traoré akhirnya setelah 3 pertandingan terakhir dia gocek-gocek doang nggak bawa Wolves menang, akhirnya bisa membawa Wolves kemenangan ya. Soalnya gue termasuk sering ngeliatin statistiknya si Traoré selama main di musim ini ya. Dia sering banget dribble, nih aja di pertandingan terakhir dia percobaan dribblenya ada 11 kali dan berhasil 10 tuh kayak. Memang itu kemampuan spesialis. Sampai dilapisin minyak kan? Baby oil. Dia selip kan gitu. Gila emang spesialis, ada pemain spesialis dribble tuh dia tuh. Bajunya juga yang disempit-sempitin gitu nah, biar kalau nggak bisa aerodinamis. ditarik. Anjir.
Biar kalau lari enteng kayak atlet lari. Gak ditarik juga kan, ditarik licin. Gue tuh ngebayangin ya kalau dia pakai baju kapak zaman dulu tuh yang baju kapaknya AS Roma, Spurs gitu. Udah kayak best layer anjir. Best layer. Jersey pakai dia jadi kayak best layer. Kayak dia nggak bakal main pakai base layer deh. Sayang otot, udah bikin otot ditutupin, sayang banget. Mungkin kalau misalnya boleh tangan buntung, dia tangan buntung. Yoi. Kalau pakai baju gitu lu kebayang gak sih ngelepas baju itu bakal susah apa anjir. Kayak setiap pertandingan tuh ngerobek baju kan. Udah capek tuh kitman ya robek lagi dah nih. Mau tukeran jersey juga nggak mau juga sih. Males lah. Udah ini ya, kena minyak-minyaknya dia. Terus di pertandingan ini yang menarik juga ada debut dari striker barunya si Wolves ya, Wang Hee-chan. Oh iya, itu gue nonton di GBK. Iya. Gue juga nonton. Gue nonton. Dia kalah tuh gue nonton. Gue nonton, gue juga. Yang dikalahin sama Evan Dimas dan kawan-kawan ya. banget. Hujan-hujan kan? Hujan-hujan. Hujan-hujan. Itu permainan timnas paling bagus ya pernah gue nonton live. Iya, gue juga. Gue nonton 2010 tuh gue nonton banyak pertandingan tuh, Piala AFF. Tapi tetap zaman Evan Dimas itu tuh yang anjir gue mainnya cantik, oper-operannya cantik gitu. Skemanya ada. Keren banget. Bener-bener kayak tim ini ya. Gue nonton di GBK Live. Gue nonton di GBK ya, hujan-hujanan kan? Hujan-hujanan. Dan Iya, hujan-hujanan. tribunnya masih yang lurus gitu. Iya masih belum di Iya, belum di renov ya. Bisa diinjek-injek gitu lah bangkunya. Iya pokoknya Bahkan duduknya sebenarnya nggak didudukan ya. Iya. Dudukannya di sandaran. ya, dudukannya diinjek-injek buat orang berdiri. Dan lu tau kalau dulu tuh ya di GBK, kan dia kursinya kayak gitu. Ya kursi panjang gitulah. Kapasitas itu pasti berlebih. Karena Lebih. kita yang punya tiket duduknya di situ, tapi ntar depan lu ada orang masuk. Iya. Jadi satu bangku tuh buat 2 orang. Buat 2 orang. Berdiri-berdiri. Iya itu good old days lah kayak istilahnya. Kalau sekarang udah lebih tertib lah ya. Ya udah gitu kalau dulu tiket bodo amat mau duduk di mana gitu kan. Cuma Kalau dikasih sekarang zona-zona doang. Yang penting tribun atas sama yang bawah. Iya, bedanya. kalau yang sekarang kan lu bisa ngikutin itu dan orang sih rata-rata lebih tertib ya. Ya jujur sekarang lebih baik sebenarnya. Lebih baik sih. lebih ini Lebih lah, bagus lah, lebih bagus. ramah Iya, daripada buat over capacity orang-orang. kan. Heeh. Entah berapa kali zaman dulu gua ke GBK nonton tuh penonton berdiri di jalur itu loh. Di jalur untuk Iya. keluar. Itu kalau Udah penuh kenapa-napa, banget ya. gue selalu mikir kalau kenapa-napa, chaos nih. Iya. Kenapa chaos? Kaburnya susah. Tapi udah lah, jangan bahas GBK lagi. Ini bayi Indonesia Premier League. Wang Hee-chan, Wang Hee-chan. Kita dibayar untuk bahas Premier Wang League. Hee-chan. Wang Hee-chan. Makanya Balik lagi ke gue Wang nungguin Hee-chan. mau ngomong kembali ke Wang Hee-chan kalau belum ada. Iya dia baru, Intinya dia dulu kalah sama Iya. dan dia baru didatengin dari ini ya, apa Bundesliga ya kalau salah ya. Nah, Salzburg. Salzburg, iya Arby, gue ingatnya Arby tuh pas di Leipzig dah. Ya dari Aldi kan Salzburg. yang dulu keren kan dia sama si Minamino kan. yang pas Nah, Champions League iya. itu. Wang Hee-chan jagoan gue juga nih di FIFA. Kira dia nyusul si itu ya Minamino ya. Ya dan dia ya inilah bisa dibilang ya langsung debut dan gol lebih baik dari Minamino. Waduh. Ya tapi karena lawannya juga sih, lawannya kan Watford ya. Dan ya karena timnya juga sih. Yoi. Dan di ya pertandingan terakhir di jam 9 itu yang sangat menyita sejuta umat nih. Ada main event. Main event. Kalau wrestling main Yoi, event. kalau WWE main event nih. Royal Rumble. Ada Manchester United yang berhasil menang langsung gak tanggung-tanggung 4-1 melawan Newcastle United nih. Dan tentunya diwarnai dengan berbagai macam event. Yang pertama tentunya kembalinya Cristiano Ronaldo ke kancah sepak bola Inggris bersama seragam merah khasnya. Terus dan langsung mencetak gol, 2 gol. Gila, gak tanggung-tanggung. Asik gak tanggung. Dan long sleeve-nya itu loh. Nah, Ya orang-orang pakai base layer dia pakai long sleeve. Iya. retro. Keren sih, ganteng ya. Gue bingung sih mau bahas dari mananya karena ya udah perfect banget lah ini. Ya udah kayak udah digariskan Tuhan. Iya lah, benar-benar kayak udah digariskan. Gue sampai kemarin sebagai mendukung MU sebelum dia benar-benar main tuh gue masih ngerasa unreal anjir. Iya, jangan kan elu. dia benar-benar main di MU anjir tuh nostalgianya tuh langsung balik. Iya. Asik. Kita gede tuh nonton dia. anjir. Lu yang bukan fans MU. Iya, Gua fans MU dari SD. Gua kelas 5 SD. Nontonin dia baru masuk 2003-2004 kan. Kelas 5, kelas 6. Ingat anjing keren banget nih. Walaupun Keren gua banget. belum paham lah tuh. Iya. Gua gak tahu bahwa ketika itu sebenarnya dia dikritik. Karena terlalu banyak gocek. Tapi menurut gua keren dong. Tapi kan Step kita over, step sebagai over. ini, Nah. keren nih. Gua ngecat rambut gua.
Asik. Sumpah buat ngikutin dia. Pirang. Ujungnya pirang dikit-dikit. Iya. Anak SD bro, cuma bertahan 2 hari diomelin guru, Iya balik lagi dong. hitam anjing. Iya. Tapi maksud gue dan impact-nya udah- Ronaldo gitu, segitunya. Iya. Padahal belum gede lah ya ibaratnya. Impact Ronaldo segitunya itu dulu gue pas sekarang tuh ngeliat lagi Saat dia balik ini ke MU. dan masih di top perform. Nah itu juga. Anjrit merinding. Gila. Kemarin kalau ngeliat dia main, sebelum dia main gue jujur aja meragukan nih umur 36 bro. Umur yang udah tua nih gitu kan. Iya. Apakah masih mampu bermain di Premier League yang kita tahu Ya, fisik inilah. harus bagus Harus gitu bagus. loh. Ternyata kemarin main ya memang kayak dia masih Iya kayak biasa aja. Kayak nggak tua. mungkin nggak 20-an lah tapi 30 gitu. 30 awal lah ya. Nggak lambat, pergerakannya bagus. Masih Bagi gue sat-sat. gol pertama orang-orang bisa ngomong tap in. Tapi di sisi lain kita bisa juga bilang pergerakan dia. Dia aware bahwa memang sebagai insting dia sebagai striker forward ini juga posisinya menarik. Iya. Sebelum pas dia masuk gue juga sempat berpikir bahwa apakah Ronaldo mau bermain sebagai center forward karena kita tahu sebenarnya dia lebih demen bermain melebar. Tapi kan ketika di Madrid pun, ketika di Juve pun insting dia dan posisi dia sebagai striker dalam kotak penalti itu benar-benar bagus gitu ya. Nah, kemarin ternyata terbukti bahwa Gol pertamanya sih jadi bukti sih yang lo bilang tadi. si Solskjaer pun menempatkan dia sebagai striker tunggal di depan. ya. Di babak pertama kelihatannya buntu banget bagi gue. Untuk Karena ini bagi gue memang masalah MU ya. Secara kreativitas untuk membongkar pertahanan yang low block itu memang selalu jadi masalah kan dari musim-musim lalu gitu. Musim kemarin. Terus kemarin mulai kelihatan tuh di babak pertama gue udah ragu banget nih apa bisa menang gitu kan. Jangan seri doang. Nah, tapi terus kemudian di ujung babak pertama, Nah itu. bagi gue lu butuh jadi striker yang benar-benar udah pengalaman dan bagus Iya sih. atau hoki banget Nah tapi itu untuk bisa berada di posisi itu. itu gue berani mempertaruhkan kayak ini orang Karena jago. dia harus langkah lebih pergerakannya. cepat dari Nah itu. dan tidak boleh terjebak offside. Dia tuh Dia udah bergerak ketika si Greenwood ngambil ancang-ancang. Kayak memang dia sebagai instingnya sebagai striker, gue harus selalu siap kalau ada bola muntah. Nah itu. Nah. Lebih siap dari Lebih siap dari back-backnya back-nya. Newcastle. Backnya Dia juga- nggak terjebak offside aja menurut gue udah sebuah Iya. pergerakan yang memang bagus. Apalagi Tidak semua udah di pemain depan gitu melakukan kan itu. ya. Dan itu dia Dijaga telah dua selangkah aja pemain mungkin Nggak dapet. kipernya juga bisa. Iya. kipernya yang dapat kalau dia telat dan ya udah setelah bolanya lepas dia udah di situ jadi kelihatannya lah gitu doang boleh Yang benar-benar ngarah ke dia loh. Nah, kayak dikasih ya Bola. bener ya. Kan Ribon ya bisa kemana aja ya Iya, namanya bola muntah keras. Dan Tapi ini ini- benar-benar ngarah ke arah dia. Gue ingetin aja dari sekarang. Ini kayaknya bukan sekali-kalinya nih lu ngeliatin ini. Iya, Dan terakhir kalinya nih. Ada kemungkinan bakal banyak gol-gol kayak gini. yang gol-gol yang terlihat mudah padahal Betul. lo cobain deh Nah. lo cobain kalau bisa golin tap in kayak gitu Tapi mah. kemudian di Kalau nggak babak, offside, di babak kedua, di gol keduanya, Ronaldo membuktikan bahwa memang dia masih punya taji. masih Lu lihat CR yang lu lihat dulu. move on-nya. Gue Gila lupa, sih itu. coba nih ya, gue buka dulu ya. Gue lupa susunan pemainnya si Newcastle. Sebentar. Kalau lu lihat ketika Shaw ngegiring bola dari tengah, ya Ronaldo itu ada di antara Hayden sama Lascelles kalau nggak salah. ya di sebelah Kiri. kiri ya betul Di kirinya dia memang ada Sancho. finishingnya kaki kiri kan Nah, di kirinya dia ada Sancho loh. Mm-mm. Tapi ketika si Shaw bawa bola, si Ronaldo ini nggak masuk ke tengah, dia justru ngelebar ke kiri. Iya. Si Haydennya itu kepancing ke Sancho. Akhirnya dia mendapatkan ruang kosong di antara Hayden sama Hayden Lascelles. sama ya Itu dia satu sentuhan, sentuhan kedua langsung. just kolong Itu menurut gue pergerakan yang memang ya Ronaldo yang Ronaldo. kita lihat dari zaman Madrid dan Ronaldo kemudian di banget, Juve. Pak. Ronaldo banget. Dan ngeliat itu tuh bener-bener buat gue bahagia gitu. iya kayak Wah nih dapet nih gue nih. ada lagi. Iya gue dapet striker tajam nih gitu loh. Wah greget kan. ngebut Merinding ringannya anjing. mantep Bagi gue weekend kemarin tuh buat Rese. supporter MU tuh aduh. Melayang ke langit ketujuh bro. Ya. Abis itu Fernandes cetak gol. Cantik Nah, deh golnya luar kotak bagus ya. penalti gitu. Ternyata Fernandes tuh bukan berada di bawah bayang-bayang Iya, Ronaldo gitu loh. Ya, yang salah satu yang menurut gue sebagai fans lawannya MU agak menggetarkan adalah si Bruno Fernandes juga masih tetap perform walaupun ada Cristiano Ronaldo. Nah dan aliran bola kalau lihat di babak pertama tetap ke Bruno.
Ronaldo cukup stay di depan aja. Ngebuka ruang atau narik pemain. Tapi otak permainan kreativitas tetap di Bruno seperti musim-musim lalu. Benar. Udah gitu juga dilengkapi kemudian dengan gol keempat. Yes. Lingard balik nyetak gol itu udah sangat menyenangkan. Berarti. Bagi supporter MU yang ini ya, yang bagi gua nggak sinis. Iya. Karena kan banyak tuh ya sebenarnya pengen lihat Lingard cabut kan. Tapi kalau menurut gua kayak ya anjir Lingard tuh United through and through gitu loh. Dia tuh sebelum menjadi pemain MU dia itu fans MU dulu gitu. Masa lu nggak turut senang sih, aneh banget. Dan kayak proses golnya pun kreatif. Iya bagus. Itu proses gol yang membuat pendukung MU itu jadi kayak iya jadi jangan-jangan tim ini emang masih bisa berkembang lagi nih. Kan kita lebih mengharapkan gol-gol seperti itu ya dibanding gol-gol yang mungkin seperti Bruno yang mengandalkan itu kemampuan individu skill gitu. Ya. Ini kan gol yang kreatif antara si Pogba, Van de Beek, terus Martial juga dikolongin sama Martial. Jadi kemarin tuh secara hasil akhir sangat memuaskan. Sangat memuaskan, setuju. Perfect lah. Apalagi dilihat pemain ya Pogba ngasih 2 assist ya kita lihat di 3-4 pertandingan pertama si Pogba selalu assist lah ya. Apalagi di pertandingan pertama itu dia langsung 4 assist. Maksudnya cuman kelihatan di luar terlepas dari MU-nya, bagi gue ya kemarin tuh yang menang ya Ronaldo. Yang menang Ronaldo bukan MU. Ya mungkin MU dapat untung lah. Tapi Ronaldo panggungnya banget lah ya. Penonton banyak kan? Penonton banyak kalau di Mola kemarin kan dia yang gue baca menyentuh 2 juta penonton. Gila. Itu beda 300.000 sama waktu Cristiano Ronaldo debut di Juventus lagi itu. Kalau debut di Juventus di Itali yang gue baca di mana ya? The Mirror atau apa gitu. Oh Daily Mail 2,3 juta penonton di Itali. Ini 2 juta penonton di Indonesia. Dan sebelumnya pun enggak yang segitu kan. Iya. Timpangnya jauh. Di pertandingan lainnya paling banyak tuh pertandingan sebelum si MU itu Crystal Palace Tottenham cuma 300.000, dari 300.000 ke 2 juta tiba-tiba. Kayak wow. Dan kayak memang itu strategi ya anjir ya. Dan gue nggak tahu sih kalau orang Indonesia sama Ronaldo kayaknya lebih ini kalau kata gue ya. Nah, pendukung MU kan di Indonesia banyak bro. Dibanding rivalitas Ronaldo Messi, kalau di Indonesia nggak tahu sih belum ada ininya kan ya. Kata gue lebih ini ke Ronaldo. Secara kasat mata. Iya sih, gara-gara dia pernah ke ini kan Bali. Iklan. Dan historical dengan ini Aceh ini anak angkat. Martunis. Gue nggak tahu sih kalau sampai segitunya ya. Tapi yang pasti kemarin itu memang bagi gue sangat wajar kalau Ronaldo kemarin mendapat atensi banyak. Kenapa? Karena setelah 10 tahun terakhir sebenarnya kan liga yang benar-benar brandingnya bagus, populer sehingga mendapuk diri sebagai liga terbaik dunia, Premier League. Jelas. Tapi Premier League tidak punya pemain terbaik dunia. Gak ada bintang yang misalnya sampai di Champions League atau sampai bersinar. Contoh paling mudah nih ya. Siapa yang dapat Ballon d'Or orang 10 tahun terakhir? Ronaldo, Messi, terakhir pun Modric dan musimnya Lewandowski musim lalu. Iya. Yang di maling itu. Digarong anjir sama El Quipe. Gara-gara Covid. Bukan pemain Premier League. Lu mau punya Aguero, mau punya De Bruyne. Salah. Tetap tidak ada yang statusnya se-Ronaldo atau Messi. Ini baru musim pertama Premier League punya bintang yang segede dia. Benar. Jadi memang atensinya itu pasti sangat besar. Bayangin perpaduan antara sebuah liga yang punya broadcast seluas itu, atensi sebesar itu di seluruh dunia, ditambah sama satu pemain kelas dunia. Kayak ada bintang utamanya nih ya. Bagi gua Ronaldo sama Messi itu adalah cuma 2 pemain di dunia yang lebih besar daripada klubnya. Dia main di klub manapun, pasti lebih secara tidak langsung mereka pasti lebih besar. Benar-benar. Gila sih. Ini baru kejadian. Dan lebih-lebihnya lagi Ronaldo balik ke MU yang punya sejarah sama dia. Ya. Gue gak tahu ya bagi fans Madrid bagaimana. Tapi gue seenggaknya sebagai fans MU berani mengatakan bahwa tidak ada fans klub lain yang lebih mencintai Ronaldo selain fans MU. Salah satu buktinya, kita lagi gak main lawan Ronaldo pun, kita pernah main lawan Ronaldo 2 kali. 2 kesempatan. Juventus
sama Madrid. Ya. Itu pun dalam 2 kesempatan itu Ronaldo selalu disambut baik dengan hangat. Dinyanyiin, dikasih tepuk tangan. Nah, beberapa sering kali Ronaldo, kita bukan Ronaldo pun, itu fans MU tetap nyanyiin FIFA Ronaldo. Gue gak yakin kalau misalnya fans Madrid tetap menyanyikan nama Ronaldo sekarang. Bener. Dan memang karakter klubnya juga beda ya bagi gue. Karakternya beda. Madrid itu memang karakter klub yang gue tuh punya semua pemain bintang. Dan secara sejarah Madrid gak yang terlalu dalam tanda kutip yang memuja-muja satu legendnya. Jangan kan Ronaldo, bahkan sosok kayak Raul dan Casillas pun yang punya impact ya udah aja. Sebenarnya dari kecil, dari secara historis punya hubungan sama Madrid lah. Setelah pergi ya udah aja. Cuman status legend, enggak yang dari klub maupun dari fans, mungkin ya udah penghargaan segala macam. Loh ya gimana masalahnya? MU kan didefinisikan dengan 2 era. Satu era Sir Matt Busby dan satu lagi era Ferguson. Iya kan? Dan era Matt Busby itu terlalu lama. Gitu. Di era itu kita punya satu pemain terbaik dunia yang juara Piala Dunia, Sir Bobby Charlton. Dapat Ballon d'Or. Di era Ferguson siapa sih yang mendefinisikan eranya? Ronaldo sih. 2008 puncak kita juara Liga Champion, dapat Ballon d'Or. Memang di 98-99 kita dapat treble. Tapi itu lebih kepada satu timnya. Class of 92. Lu gak bakal bisa. Kelas lah ya. Lu gak bakal bisa cuma mencomot satu pemain. Ibaratnya. Di eranya 2007-2008 ya kalau gak Ronaldo, Rooney. Bahkan Rooney pun orang bahkan masih bilang kayak Rooney itu kasihan. Dia sebenarnya lebih baik tapi tertutup oleh bayang-bayang Ronaldo yang ketika itu nyetak 42 gol. Ketika itu kan satu pemain nyetak 42 gol tuh anomali. Gila. Barulah beberapa tahun kemudian ketika si Ronaldo pindah ke Madrid, dia sama Messi kayak orang gila anjir. Semusim minimal 40 gol. Jadi kayak hal yang normal. Iya. Padahal sebenarnya nggak normal. Itu yang membuat Ronaldo bagi fans MU itu benar-benar sebegitunya sosoknya. Iya. Iya benar. Nggak tahu ya, sebagai fans Madrid, gue sebenarnya rasanya nano ya. Di samping gue iri banget anjing ngelihat Ronaldo selebrasi kayak gitu balik ke tim lamanya. Tapi di sisi lain gue bangga banget, bersyukur anjir. Seneng banget ngelihat dia masih top perform di liga terbaik dunia. Lagi lu udah puas dong. Iya. Pada Champions League 3 Champions League itu puas ya anjing. Kan bagi-bagi Enggak, kan sebelum emang ada isu pas dia balik ke ada isu ke City dan ke MU, sebelum pertama kali dia ini kan ngincer yang pertama kali pecah dia keinginan cabut kan ke Madrid isu pertamanya. Jadi ya sebelum di itu gue sedikit ada harapan walaupun sebenarnya Madrid nggak ada histori balikin pemain apapun sekelas apapun. Ya seneng lah gue. Semoga bisa bawa MU kembali dapet titel. Amin. Tapi bisa dilihat nanti lah. Kemanapun Ronaldo, rekor dan titel tuh ngikutin anjir. Iya benar. Mau dia mau main di mana? Cuma di musim lalu dia nggak juara Liga. Iya sama Juve ya. Enggak, di Madrid sering. Oh iya. Di Madrid. Dia Madrid kebuli-buli yang Barca bro. Tapi kan kalau di Madrid 10 tahun di Madrid cuma 2 La Liga. Iya sih, lupa gue. Tapi kan banyak Liga Champions-nya iya. Ya itu karena itu tuh kayak ya lu juara Liga Champions 3 kali dibanding sama juara La Liga 3 kali mendingan lu juara Champions 3 kali anjir. Tuh. Ya gue juga maksudnya kalau gue ngeliat gue aja kemarin tuh salah satu yang antusias lah nunggu nih Cristiano Ronaldo bakal gimana mainnya, ternyata kayak masih jago ya, kayak kayak kalau gue sih makin bukan ngerasa misalnya kayak tim gue Chelsea kayak makin susah nih saingan sama MU, malah gue seneng ketika tim-tim lain tuh kekuatannya kayak makin kuat, jadi kayak kalau ditonton misalnya nanti ketemu tim kesukaan gue kayak wah seru nih buat ditonton, jadi kayak lebih entertaining lah, nggak sekadar gue pengen tim gue menang doang, gue pengen tim gue bisa ngalahin tim yang jago itu sih. Kalau kita ngeliat 4 big four sekarang, MU, Chelsea, Liverpool City, kayaknya sesuai prediksi awal memang 4 tim ini yang bakal kembali itu ya big dan four. Dan semua secara materi pemain rata-rata setara sih. Bagi gue. Semua punya kekuatan yang benar-benar menonjol gitu. Mungkin MU sedikit paling diragukan sebenarnya. Karena belum terbukti bisa juara. Chelsea seenggaknya udah juara Champions League. Yes.
materi timnya pun mengerikan gitu. Depth-nya punya gitu segala macam. Apalagi Lukaku kemarin nyetak 2 gol tuh. Gue sebagai fans MU ngelihat Lukaku dulu dan Lukaku sekarang kemarin jauh lebih klinikal. Iya, dan apa ya, lebih inilah kayak berkembang lah. Betul. Dan memang dia sangat berkembang ketika zamannya Inter kan. Ketika di bawah Conte gitu. Walaupun gue sempat meragukan bahwa bisa gak nih di Premier League ya. Gitu. Nah kan udah biasa main. Tapi kalau ngeliat kemarin 2 golnya dia ya itu beda lah kalau dibanding Lukakunya pas zaman di MU. Kalau di MU tuh banyak ngegoreng, nahan bola dulu. Coba kiri, kanan, lambat. First touch-nya kan yang dikata-katain tuh pas di MU ya. lambat, bener-bener lambat. Dia mah nyetak gol jago, tapi lambat. Kemarin itu kan dia cuma berapa sentuhan, set gol. Itu loh, itu yang dicari dari Lukaku sebenarnya. Apakah dia bisa, dulu juga kalau di MU masalah Lukaku adalah kalau ngelawan tim gede. Itu hilang. Ini perlu dilihat. Tapi bagi gua kalau ngelihat cara mainnya dia dari Inter dan terus kemarin di Chelsea, ada peluang lo mendapatkan striker yang semusim minimal 20 gol lah. Ya itu kayak kemarin. Liverpool materi timnya masih tetap balik lagi, masih tetap tim juara, mainnya pun bagus, masih belum kalah. Walaupun kemarin inilah ya ada satu Insiden. tragedi lah. Betul. Semoga cepat sembuh lah Harvey Elliott ya. Iya Liverpool masih konsisten Ya, lah. tapi terlepas dari itu dia masih kemampuannya masih masih bisa nyegel 4 besar lah. Bisa. Pahit-pahit lah. 4 tim ini bagi gue bakal tetap bersaing sampai akhir bagi gue. Keren sih. Kayak vibe-nya tuh kayak zaman-zaman 2007 2008. Iya. Benar. Zaman Big Four-nya masih Arsenal. Nah, tapi Ini kan digantiin City aja. Kemana ya tuh? Ya kan memang 16 Arsenal kan tim satelit City. Hah? Arsenal kan tim satelit City dulu Pak. Oh iya sih. Ada Bayor, Nasri. Gantiin aja sih. Lici, Nah, iya, ya kan? benar. Sampai posisi Big Four-nya digantiin. Kalau abis itu. itu dia tuh. Aduh. Iya kayak kan semenjak yang nggak tren Big Four lagi ya. Yes. Banyak yang juara tuh poinnya jauh beberapa tahun terakhir kan. City juara, City terus juara Liverpool. terus peringkat 2-nya poinnya jauh. Liverpool juara, Paling parah Liverpool peringkat 2-nya kan. jauh. Musim ini nih harapannya. Harapannya ketat. Harapannya Yoi. ketat. Kayak zaman-zaman Jadi- MU City kayak waktu itu ya. Iya dulu tuh pas zamannya juara-juara terus sama Chelsea gitu. Iya. Tipis Wah, itu banget, tipis banget. Pak. Iya. Kayak baru juara Iya. tuh di hari terakhir atau enggak 2 game terakhir. Aduh. penentuan tegang juara gitu. hari terakhir tuh enak banget kan beberapa musim terakhir agak ya baru Kayak masih kita baru setengah musim juga ya udah. iya, udah ketahuan Dia gitu. juara lah. Ya, gue sih kangen perebutan gelar Premier League yang sampai benar-benar sampai menit terakhir kayak yang lagi MU City yang gol Sergio Aguero tuh wah Itu paling ketat terakhir kayaknya. iya terakhir paling ketat sih itu. Bahkan ketika MU juara setelahnya pun itu kayak nyaman. Seinget gue nyaman. Iya. Ingat Van Persie ngeri Oh itu iya. tuh nyaman banget. Itu udah gelar Peringkat udah ngunci duanya. gelar juara kan? Spurs sama Arsenal ya? Tahun berapa? City harusnya. City ya? Yang Lupa setelah gua. itu ya, setelah KPR ya, 2013, setelah Aguero KPR ya. 2013. 12-13 MU City jauh sih. Keduanya City. Oh iya. 89 sama 78 poin, beda 11 berarti. Dan sebenarnya kan yang pas City MU itu pun ketatnya baru di akhir-akhir. Itu kan MU kan ngebuang 8 poin. Ngebuang keunggulan 8 poin. Itu yang benar-benar bikin kesel gitu loh. Jadi bukan yang terus ketat-ketatan gitu. Ya. Dan City-nya juga kencang di pertandingan terakhir. Soalnya juga City sempat menang lawan MU yang company. Ya 1-0 ya nih. Dan dulu juga di Liga Champion, Liga Inggris semifinal yang tiga perwakilan di Dulu paten. gila. Chelsea, Liverpool, MU di semifinal. Yang juara Barca. Iya, juara Barca. Itu gak usah diapa-apain bro. Chelsea sih. Mama aja bro. Chelsea dibanding. MU sudah melakukan segalanya bro. Iya sih. Tapi itu emang Barkanya juga lagi OP sih. Itu Gila iya, Chelsea tolong. dijogetin sama Ronaldinho males banget. Ronaldinho apa? Enggak, Itu yang enggak. Iniesta ya? Yang Iniesta ya? Iniesta. Menit-menit akhir dari luar. Yang si Drogba ngamuk. Yoi. It's fucking disgrace. Fucking disgrace. Itu iya. Michael Balak. Michael Balak ngomel diuber-uber Wasitnya maksudnya. sampai mau dibunuh aja. Maksudnya diuber-uber kayak. Mark Overbo ya lupa namanya. Lupa gue. Iya kalau nggak salah Botak dia. lah pokoknya. Botak. Ya botak, yang penting botak ya Fucking doang. disgrace. Ya itu legend lah. Ya gue sih ngarep ya di Iya, khususnya di Premier League musim ini lah ya bakal ada 5-5 yang
ketat sampai benar-benar sampai menit-menit terakhir di pertandingan terakhir lah. Jadi Banyak harapannya lah. Ini. Iya ya. Seru sih. Iya. Bakal seru banget. Bakal seru banget khususnya di musim ini lah ya, musim ini sampai akhir. Nah, ya udahlah kita udah tadi udah dibahas juga sih Chelsea sama Liverpool ya, tipis-tipis tapi udah cukup merangkum keseruan di game week 4 kemarin ya, game week 4 kemarin. Baru game week 4, baru game week 4 udah gempar banget, gempar. Tapi emang seru kan berasa ya? Iya, ya. Berasa. Dan itu balik lagi serunya merata. Itu yang bagi gue excited banget nih, gak sabar gitu. Nah, selain di Premier League kemarin yang seru juga ada di Bundesliga nih, ada 2 pertandingan yang lumayan. Ini kemarin ada Leverkusen yang hampir ngalahin Dortmund tapi malah akhirnya 3-4 nih. 3-4 si Dortmund berhasil menang. Terus ada Leipzig melawan Munchen yang bantai-bantai. Iya, bantai. Kalian bakal mepet-mepet. Ini si Leverkusen Dortmund Haaland gol terakhir. Haaland 2 gol. Ya, Haaland. Yang gue terkejut Wolfsburg ya. ternyata. Nah ya, Wolfsburg sapu bersih. 4 pertandingan 4 kemenangan. Walaupun cuma golin 6 loh. Gak apa-apa yang penting. Cuma golin 6. Berarti kayak menangnya cuma 1-0. 2-1. Peringkat 2 sama peringkat 3 udah golin 13. Iya. Munchen sama Dortmund yang setiap hari golin 3, 4. Dia peringkat 1 tapi cuma golin 6, slow. Tapi juga baru kebobolan 1 gol bro. Iya baru kebobolan 1 gol. Iya keren sih. Maksudnya kayak buset tiba-tiba. Perlu kita perdalam nih. Mungkin minggu depan kita bahas. Ya boleh. Mungkin Wolfsburg boleh. bisa jadi bahasan yang menarik sih. Maksudnya kenapa bisa tiba-tiba dengan menang minimalis gitu. Cuma 6 gol kayak gitu-gitu. Lawannya juga nggak yang gampang-gampang banget. Memang yang pertama ini ya apa? Tim promosi, yang kedua kan lumayan Hertha sama Leipzig. Iya. Leipzig bukan lawan inilah. Salah satu tim atau besar. Leipzig emang lagi turun. Ya banyak lah yang bisa dibedah di Bundesliga. Mungkin nanti bakal bisa jadi bahasan kita di episode selanjutnya. Nah, sebelum itu berarti untuk menyambut untuk akhir pekan nanti pertandingan yang wajib ditunggu apa ya? Kita lihat. Ada Spurs Chelsea nih. Ada Spurs Chelsea di Super Sunday. Anjay Super Sunday. Masih itu gitu gak sih sebutannya? Masih dong. Pertandingan terakhir. Pertandingan seru. Ya pertandingan Kalau terakhir. kita ngikutin Liga Indonesia itu semua big match. Nah kalau ada yang beda lagi super big match. Iya. Semua big match. Super big Every match. match is big match. Entah siapa yang ide begitu ya. biar dilihat Big seru match. aja gitu. Nanti di game week kelima bakal ada beberapa pertandingan seru nih. Salah satunya ya pertandingan penutup di game week kelima ada Spurs melawan Chelsea nih, derby London. Tapi mainnya di Tottenham Hotspur. Akan sangat seru kalau Tottenham menang. Nah, itu dia. Maksudnya secara persaingan ya, peta persaingan di klasemennya bakal sangat panas. Walaupun harusnya Chelsea. Ya, secara di atas kertas lah. Di atas Chelsea. Apalagi Spurs juga lagi banyak kehilangan pemain yang nggak tahu ya minggu depan. Ya, apakah Son sudah bisa balik? Son udah sembuh, terus Kane juga Kane juga ini kan lagi main gak sih kemarin? Main ya. Buat kehilangan si Sonnya lah ya. Kehilangan West Ham Sonnya. United seru. Nah, ada West Ham Manchester United juga. Ini calon-calon game MU kehilangan poin. Nah, harusnya ya. Ya, mungkin bisa dibilang apa ya? Kalau kemarin kan lawan Newcastle ya inilah lawan yang Newcastle di babak pertama oke mainnya. Nanti kalau babak pertama 0-0, babak kedua hasilnya bisa beda. Ya. Tapi sebenarnya kita bisa ngelihat kalau tim lumayan low block dan rapi, MU bakal masih kesulitan untuk membongkar. West Ham secara kualitas pertahanan dan secara organisir ya jauh di atas. Iya. Makanya ini bakal Newcastle. Bisa dibilang apa ya? Gue gak kaget kalau misalnya kalau MU kepleset. Iya lah sekarang supporter MU tuh harus ini ya low expectation. Jadi jadi jangan yang jadi kalau bagus, bagus. Nggak, kita mau pede MU bisa menang mah kita pasti pede, tapi kalau ngeliat lawannya West Ham lu mau harus ngakuin bahwa bener. ini nih bukan lawan yang mudah gitu. Seandainya pun menang kayaknya menangnya bakal berat. Bukan menang nyaman gitu. Tapi maksud gue enggak. Tapi West Ham tanpa Antonio ya enggak West Ham tanpa Antonio. MU lawan Wolves mainnya jelek kan?
Tapi ujungnya menang 1-0. Iya. Supporter MU bisa mengharapkan kemenangan seperti itu. Nah tapi 1-0. seenggaknya kalau menang seperti itu lawan West Ham lebih realistis dibanding ketika lawan Wolves. Karena ya Wolves kayak kita tahu lah. Ya. Biasanya West Ham lebih di atas Wolves lah untuk saat ini. West kan. Ham dan David Moyes-nya itu lebih inilah. Berbahaya ya. Dan nggak main yang cuman ngandelin counter attack, dia pasti lebih benar. Nah, selain itu ada juga Arsenal lawan Burnley jam 9 hari Sabtu. 18 September. Terus ada Liverpool bakal melawan Crystal Palace. Crystal Palace habis melawan Tottenham lawan Liverpool. Ngeri juga dia game week ya. Urutannya. Terus Burnley Arsenal seru sih. Burnley Arsenal seru. Arsenal bakal apakah ada peluang lagi? Belum meneruskan tren positif. Arsenal bakal kabur dari bagian bawah klasemen. Bisa lah Burnley harusnya. Ya walaupun Burnley belum pernah menang ya. Nah iya. Apakah tapi saat kita take ini Burnley belum main game keempatnya lawan Everton. Malam dini hari nanti baru. Iya. Terus Everton kalau menang poinnya sama 10 juga. Oh iya. 4 tim poinnya 10. Tapi ya kalau minggu depan Burnley misalnya hari ini kalah nih, malam kalah. Terus Burnley menang lawan Arsenal, salib bro Arsenal. Iya sih. Jadi makin seru lah Burnley Arsenal nih derby papan tengah. Papan bawah lu. Oh papan bawah. Papan bawah. Menengah ke bawah lah, menengah ke bawah. Bawah ini tuh bawah tuh udah merah. Iya kan tapi bawah di jam yang sama kan ada Liverpool PS yang disebut, lalu juga ada City Southampton. Nah, ya City Southampton di jam yang sama benar. Ya udahlah. City Southampton nggak perlu lu tonton hasil akhir aja udah City menang. Iya, lihat aja nanti dia menangnya berapa 0 gitu. Iya. 0 lagi pede banget. Terus ada rusak Watford juga seru nih derby pendatang derby promosi. Semua di derby nama gua. Iya sih. Terus ya sisanya ya cukup menarik lah. Brighton Leicester juga mungkin seru. Ya Brighton Leicester jam 8 bareng sama West Ham. Nah, maksud gue Brighton kita lihat masih di posisi atas, sedangkan Leicester lagi tati-tati. Nah iya. Mainnya di kandang nih, di kandang Brighton. Brighton tuh lumayan pakemnya oke lah. Greget mainnya timnya. Iya makanya Amex Stadium. Gue berani masang di FPL tuh back-backnya Brighton. McAllister. Kipernya gue Sanchez kemarin. Gue gak cukup yakin Leicester bisa bawa pulang 3 poin sih sebenarnya dari kandang Brighton weekend nanti ya. Apalagi dia main di Europa League. Dan minggu ini juga ada ada Liga Champions ya. Betul. Pertandingan Liga Champions yang mana pasti manajer-manajer khususnya tim-tim yang main di Liga Champions, Liga Eropa pasti inilah mulai putar-putar pemain ya. Oh Spurs main di itu ya? Hah, main di mana? Gue gak tahu udah mulai apa belum. Kayaknya belum deh. Conference League. Oh belum. Coba jadi penasaran. Kalau jangan di Conference League capek sih. Karena malam Jumat kan. Harusnya besok. Oh udah main. Oh udah main ya? Wah tapi capek, Spurs main gak? Oh udah main nih lawan Rennes. Kamis 16. Oh iya lawan Rennes. Lawan Chelsea. Nah malam Jumat. Ya udah kita gak ada pakai ada ini wildcard. Oke. Capek main Spurs udah. Spurs gue mana cadangannya siapa lagi? Anjir, kenapa kepikiran gue beli Dele Alli anjing? Gue kira bakal awal-awal musim, wah nih, gue kira Harry Kane cabut. Main dulu ya. Dia udah mulai main lagi, ya adalah asis-asis. Cepet pakai wildcard. Fix. Mengingatkan untuk semua manajer, coba dipantau lagi pemain-pemainnya ya. Karena nih September menengah ke akhir September agak padat nih jadwal. Jadi coba dilihat-lihat lagi pemainnya. Ya, apa lagi ya? Udah kali ya. Ada yang mau dibahas lagi nggak? Kayak udah ya mungkin aman semua. Ya terus jangan lupa juga ada Bundesliga. Nah iya Bundesliga. Bayern lawan Bochum, Dortmund lawan Union Berlin. Nah tuh. Wolfsburg lawan Frankfurt. Terus siapa lagi tuh? Wolfsburg sih menarik tuh. Kita apakah dia masih menjaga tren kemenangan beruntunnya di awal. Harusnya menang sih karena Frankfurt lagi jelek nih. Ya Frankfurt lagi jelek. Setelah ditinggal Andre Silva kan. Kemarin gue ada Andre Silva. Dan iya selain Bundesliga jangan lupa juga ada Liga Portugal. Nah baru tuh. Ada Liga musim depan dia top 5 league tuh. Ya ngegeser Messi. Messi dan saudara-saudaranya. Ngegeser Messi. Sama kemarin gue kita udah gak bisa bilang Messi main di top 5 top 5 bro. Siapa suruh? Siapa suruh? Udah.
Dan ada yang menarik juga ini nonton seri B. Siapa tahu lu mau nonton Como kan. Yo iya, Parma kemarin main loh. Wah, Siapa nonton Buffon? Nonton Parma. Kenapa Karma? Ya. Banyak yang menarik di seri B kemarin apa itu? Empoli lawan apa itu? Terus tim-tim jadul. Ada juga Eredivisie. Nah, ya Eredivisie. PSV bakal lawan Feyenoord. Yo, wah gila. Pokoknya banyak lah pertandingan-pertandingannya. Ada Liga Belgia. Nah, Lu mau nonton pemain Anderlecht turunan Indonesia? Kalau nggak demen bola, Nggak demen bola Eropa yang rapi gitu kan, demennya bola Indonesia kayak sejenis bola Indonesia yang keras gitu kan. Kita di UFC. Yoi. Jauh banget anjir. Keras. Kasih keras bro. Sekalian UFC. Iya, udah ada UFC di Mola. Lu nggak demen WWE kan mungkin lu bagi lu palsu gitu. Lu mau kasih beneran nih gitu. Jadi Kalau nggak yang mau lihat ada ini jersey tim Itali ada logo company. Udah tadi seri B. Iya gitu makanya. Kan gue pas ngeliat Como, yang lain dong American football gitu. American NFL udah mulai baik lagi nih. NFL nih main. Tapi mainnya pagi-pagi tuh siapa tahu yang. Iya kalau demen mah gitu. lumayan. Benar-benar banyak lah yang bisa ditonton di Lucu. Mola ya. Iya. Langsung dicek aja di website-nya buat jadwal-jadwal pertandingannya. Dulu kan bingung ya nonton NFL di mana, UFC pun susah nontonnya gitu. Yes. Sekarang ada semua. Menarik. Pokoknya dilihat aja di situ ada subscription plan-nya. Coba yang belum berlangganan langsung aja berlangganan dan banyak yang nggak bisa cuma ditonton. sport doang, banyak. Ada film juga. ada acara musik yang keren Nah banget. ya acara-acara musiknya juga banyak dan yang udah lewat-lewat juga masih bisa ditonton jadi ya nggak rugi lah buat itu. Dan kalau ada yang live-nya ya pasti bisa nonton lebih awal dan lebih up to date lah dengan musik-musik masa kini aja. Ya udahlah itu aja kali ya buat episode ke berapa tadi? 77 ya? 77. 77 tuh nomor Ronaldo 2 kali. Emang ini pertanda nih. Oh masih. Iya. Esteller emang. 7 kan Ronaldo. Berarti 77 ada second coming-nya Ronaldo. Gokil. Ada aja. Pas banget ya. Pas banget. Pokoknya kalau nggak Ronaldo nggak makan lah ya. Apapun kita hajar ya kita tabrakin. Kita milking semua kayak adminnya MU tuh. Iya, anjir. Brengsek. Itu kenapa nggak jadi akun Cristiano Ronaldo? Tahu sekalian aja jadi fanpage-nya Ronaldo anjir. Gue juga walaupun gue fans MU ngeliatnya anjir ini bener-bener gak dikasih napas. Di Twitter ada yang ngitung dari semenjak Ronaldo announcement udah 70-an kali admin MU bikin konten tentang Ronaldo anjir. Dia pengamat sosial media banget berarti itu ya. Dan semua ikut-ikutan loh. Iya. Itu bagi gue apa ya, jadi ya apa aja nih misalnya ada pendengar yang bosen kan anjir nih bertiga ngomongin Ronaldo lagi, MU gak ada yang lain apa. Ya lu lihat aja sendiri. Semua benar-benar ikut-ikutan. Iya. Tapi emang anginnya lagi begini lah. Kita ikutin aja. Jadi ya tolong pahami lah. Mati aja. Yo, iya. Ya semoga mungkin minggu depan ada sensasi lain selain Ronaldo, coba berdoa. Tapi nggak tahu sih. Paling masih Ronaldo. Ya kita lihat minggu depan lah ya. Pokoknya jangan lewatin lah semua pertandingan itu bisa ditonton di Mola. Seru deh pokoknya. Ya udah cukup dulu buat episode kali ini ya. Thank you Evans dan Fatru sudah menemani. Gila, ini pembicaraan yang sangat menarik lah episode kali ini. Semoga di episode selanjutnya kita bisa bertemu lagi dengan bahasan-bahasan yang lebih menarik lagi. Thank you semua yang udah thank you buat semua yang udah dengerin. Jangan lupa follow sama subscribe YouTube, Instagram, Twitter, Facebook dari Mola dan Super Soccer ya untuk update-update terbaru dan terbaru dari liga-liga terbaik di dunia. Oke, gue Doni cabut, Evans dan Fatru cabut. Thank you ya udah dengerin semuanya. Dadah. Bye bye. See you.